Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Selamat datang di video Psikologi Pendidikan oleh kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu, inilah nama anggota dari kelompok 9. Pertama, Anastasia Lisma Wilinda, 2 Ranti Risa Putri, 3 Rintia, dan 4 Siska Putri. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian belajar menurut teori belajar sosial dan humanistik. A. Pengertian belajar sosial. Menurut Alex Sobur, belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Misalnya, belajar memahami masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati, bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. B. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Materi kedua yaitu prinsip belajar menurut teori belajar sosial dan humanistik. Prinsip-prinsip yang mendasari teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura yaitu A. Prinsip faktor-faktor yang saling menentukan. B. Kemampuan untuk membuat atau memahami simbol atau tanda atau lambang. C. Kemampuan berpikir ke depan. D. Kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh orang lain. E. Kemampuan mengatur diri sendiri. F. Kemampuan untuk berefleksi. Prinsip belajar teori humanistik. 1. Belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju bagian-bagian. 2. Keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. 3. Belajar adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. 4. Belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. 5. Belajar akan berhasil bila ada tujuan yang berarti individu. 6. Dalam proses belajar itu, individu merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang harus diisi oleh orang lain. Materi ketiga yaitu penerapan teori belajar kognitif dan humanistik dalam pembelajaran. Penerapan teori kognitif. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat pelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Selain itu, model penyusunan materi pelajaran hendaknya disusun berdasarkan pola dan logika tertentu agar lebih mudah dipahami. Penerapan teori humanistik. Penerapan teori humanistik dilakukan dengan memperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman-pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran. 2. Mengidentifikasi kemampuan awal. 3. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. 4. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. 5. Membimbing siswa belajar secara aktif. 6. Membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya. 7. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. 8. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi nyata. 9. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Itulah penjelasan singkat mengenai teori belajar dan penerapannya dalam belajar. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan.